Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khasatan ila masal adan kitab pedoman KN wa wajib talamiti wa masyayikhina wa mu'alifil kitab allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'lam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Pedoman KN jilid 1, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang sejarah masuknya Islam ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'almi fitran amin. Bab yang kelima menerangkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ya. Jadi pada zaman dahulu mayoritas atau kebanyakan masyarakat di Jawa itu menganut agama Hindu, ya, dan juga menganut agama Buddha, yang mana keduanya itu adalah berasal dari negara India. Lalu agama Islam itu masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang dari bangsa Arab, yaitu terutama pedagang dari Timur Tengah. Nah, Islam masuk itu ke Indonesia, khususnya ke tanah Jawa ini, yaitu melalui pesisir utara Pulau Jawa. Ini pesisir lor tanah Jawa. Nah, hal ini ditandai dengan ditemukannya makam atau kuburan Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang mana beliau wafat pada tahun 475 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1082 Masehi, yaitu di desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, dekat Surabaya, ya. Nah, dilihat dari namanya itu diperkirakan beliau itu adalah keturunan Hibatullah, yaitu salah satu dinasti di Persia. Nah, di samping itu di Gresik itu juga ditemukan makam, yaitu Maulana Malik Ibrahim dari Kasia. Kasia itu mana? Yaitu salah satu daerah di Persia, yang mana Maulana Malik Ibrahim itu meninggal pada tahun 822 Hijriah atau bertepatan tahun 1419 Masehi. Nah, agama Islam
itu dapat berkembang pesat secara cepat dan dapat diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena para ulama yang menyebarkan agama Islam itu beliau selalu dengan akhlak yang mulia. Misalnya itu beliau menjalin hubungan perdagangan, jadi dan juga pernikahan dan kesenian. Nah, di samping itu para ulama itu juga mendirikan pesantren-pesantren, itu tempat yang dikhususkan untuk mengkaji ilmu agama. Jadi ulama-ulama itu mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Nah, Islam yang dibawa oleh para ulama ke Indonesia itu adalah ajaran Islam yang murni, yang masih murni dan selaras dengan faham aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Nah, di dalam bidang fikih, yaitu ilmu yang menerangkan tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga transaksi dengan manusia, serta menerangkan tentang hukum halal haram dan sebagainya. Jadi dalam bidang aswaja, di dalam bidang fikih, aswaja itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Jadi yang ada di Indonesia itu di bidang fikihnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, dalam bidang akidah atau tauhid, atau bisa kita katakan di bidang keyakinan, itu mengikuti konsepnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sedangkan di dalam bidang tasawuf, mereka itu mengikuti faham yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Nah, namun kira-kira pada tahun 1330 Hijriah muncul beberapa kelompok yang beraneka ragam, seperti yaitu pengikut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, ya. Nah, kelompok itu mengambil bid'ah yang dikembangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najd dan Ahmad Ibnu Taimiyah serta kedua muridnya. Siapa kedua muridnya itu? Yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Al-Hadi. Nah, kelompok ini melarang umat Islam untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi ziarah ke makam nabinya di Madinah itu dilarang oleh kelompok ini. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya terangkan mulai awal tadi hingga akhir ini tadi, kesimpulannya yaitu bahasanya dahulu kala itu mayoritas atau kebanyakan penduduk Jawa itu menganut agama Hindu dan Buddha, yaitu dari India, negara India. Nah, lalu agama Islam itu masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang dari bangsa Arab. Nah, agama Islam itu dapat berkembang pesat dan dapat diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia
Nah, itu kenapa? Karena dikarenakan para ulama atau dai-dai Islam, orang yang mengajak orang untuk masuk Islam, yaitu para ulama yang menyebarkan agama Islam, itu selalu dengan akhlak yang mulia dan dengan rasa kasih sayang. Nah, di samping itu para ulama juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan agama Islam. Sekarang yang terakhir yaitu latihan soal. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ya. Pertanyaannya nomor 1. Sebelum datangnya Islam, agama apakah yang dianut oleh masyarakat Jawa? Jadi sebelum Islam masuk ke tanah Jawa ini, itu penduduk Jawa itu kebanyakan beragama apa sebelum Islam masuk ke tanah Jawa? Nah, pertanyaan yang nomor 2, siapakah yang menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa itu siapa? Pertanyaan yang nomor 3, kenapa Islam itu dapat berkembang dengan pesat di tanah Jawa? Itu alasannya kenapa kok sampai bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa dan akhirnya berkembang dengan pesat. Pertanyaan yang nomor 4, Islam yang pertama kali muncul di tanah Jawa itu berpahamkan ajaran siapa? Islam yang pertama kali muncul di tanah Jawa berpahamkan ajaran apa? Nomor 5, pertanyaan yang nomor 5, masyarakat Jawa tempo dulu itu di dalam bidang fikih itu mengikuti mazhab apa? Ya, di bidang fikih lah ya, bukan di bidang tauhid atau di bidang tasawuf, tapi di bidang fikih. Jadi masyarakat Jawa itu tempo dulu dalam bidang fikih itu mengikuti mazhab apa? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.